Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 17 April 2021. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi baik dan sehat, yang sakit dalam kelemahan, jangan pernah takut, ada Tuhan menyertai, memulihkan, menyembuhkan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mengisi hati dan pikiran kita terus dengan kebenaran firman yang sebentar kita akan renungkan bersama dari 1 Samuel pasal yang ke-14. Mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kesempatan pada siang hari ini boleh kembali dapat berkumpul bersama untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus memampukan untuk kami dapat memahami apa yang Kau maksudkan serta menerapkan dalam kehidupan kami sebagai wujud pengabdian serta hidup yang bertujuan untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa pasal ini termasuk pasal 14 ya, kita bertubi-tubi disodorkan mengenai kisah Saul ya. Dalam rentang yang sangat singkat disodorkan kisah Saul yang beberapa kali mengambil keputusan yang tidak benar, tidak sabar terhadap sesuatu sehingga dia bertindak sendiri, sembrono, gegabah, dan itulah yang disodorkan kepada kita pada saat ini. Tentu saja setiap tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi walaupun tulisan ini kisah mengenai Saul, ini ada pembelajaran yang penting buat kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, Saul bukan lagi sosok yang ketika muda dan Samuel mengurapi dia sebagai raja. Sebelum diurapi dia memandang bahwa dirinya adalah tidak layak. Selain dari suku Benyamin, demikian juga dari antara orang Benyamin, keluarganya merasa tidak layak. Itu waktu dia muda, dia beranggapan terhadap dirinya seperti itu. Namun ketika dia mulai dewasa, dia sudah punya anak dan anaknya pun turut berperang, Yonatan ya. Saul merasa bahwa dia seorang raja yang layak dan Tuhan hanya sebagai pelengkap yang sewaktu-waktu bisa dipakai atau juga tidak dipakai, tergantung situasi dan suasana ya. Sikap Saul yang merasa dirinya semakin penting dan hebat ternyata membuat kelemahannya menjadi terpaparkan kepada publik ya, bahkan kepada rakyatnya yang sesungguhnya sangat mengharapkan seorang pemimpin yang betul-betul menjalani kehidupan bersandarkan kepada Tuhan. Sikapnya seperti ini justru memperlihatkan bahwa ada banyak kelemahan dia sebagai seorang pemimpin di tengah rakyatnya. Coba kita perhatikan di tengah pertempuran, dengan gegabah ia mengambil sumpah konyol. Kalau dipikir-pikir ya, rakyat disuruh untuk bersumpah, untuk berpuasa justru ketika mereka membutuhkan tenaga melalui makanan. Itu kan konyol ya. Mereka diminta bersumpah karena Saul ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu catat bahwa di masa perjanjian lama orang yang diurapi ini ketika dia mengucapkan sesuatu yang salah itu akan berdampak luar biasa. Bahkan ketika dia mengucapkan sumpah, nah sumpahnya itu harus terlaksana ya. Nah kita perhatikan Saul ini mengucapkan sumpah yang sangat konyol. Rakyat diminta untuk berpuasa pada saat yang sesungguhnya mereka jangan berpuasa seharusnya. Nah yang konyolnya lagi ya, mereka diminta seperti itu untuk kepentingan pribadi Saul, bukan untuk kepentingan Tuhan. Coba perhatikan dalam ayat yang ke-24.
Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyatnya mengucapkan kutuk, katanya, "Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu." Suruh puasa, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, motivasinya bukan untuk Tuhan, padahal puasa sesungguhnya adalah motivasinya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan maksud-maksud pertumbuhan rohani. Tetapi yang dilakukan oleh Saul, mereka bersumpah untuk puasa dengan satu tujuan kepentingan pribadi. Sebab tertulis dalam ayat yang ke-24, "Sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku," yaitu orang Filistin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini satu sumpah yang boleh dikatakan konyol ya. Dalam situasi perang yang sesungguhnya ada logistik yang perlu mensupport rakyat yang adalah prajuritnya Saul untuk berperang melawan orang Filistin sehingga mereka kuat dan sehat, tetapi dia mengambil keputusan gegabah, rakyat disumpah harus berpuasa. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi bukan karena kepentingan Tuhan atau dia mencari apa yang disenangi oleh Tuhan ketika dia meminta rakyatnya bersumpah untuk berpuasa. Saul sangat gegabah dalam bertindak hal ini. Dia hanya mementingkan diri sendiri dan kepentingan diri menjadi tolak ukur dia mengambil sebuah keputusan, termasuk memerintahkan rakyatnya bersumpah untuk berpuasa. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang 36, lagi kata Saul, "Marilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin dan menjarahi mereka sampai fajar menyingsing. Dan janganlah kita biarkan hidup seorang pun dari mereka." Jawab mereka itu, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik." Tetapi imam berkata, "Marilah kita dahulu tampil menghadap Allah di sini." Jadi sudah ada saran seperti itu, tetapi karena dia merasa sudah dekat dengan Tuhan, dia orang yang diurapi, dan beberapa kali pertempuran dia mengalami kemenangan, sehingga dia tidak merasa perlu Tuhan. Dan ketika dia mengambil satu keputusan yang sangat gegabah, ya sama seperti ketika dia hendak menunggu Samuel, tapi Samuel gak datang-datang, akhirnya dia mengadakan korban sendiri, dan itu sesungguhnya sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Ayat 36 ini juga jelas dia mengambil satu keputusan yang gegabah. Sekali lagi Saul menunjukkan sikap yang gegabah ya, sampai ia perlu diingatkan. Mari kita menghadap Tuhan dulu, memohon perkenannya, supaya apa yang dilakukan jangan karena pandangan baik menurut kita. Nah, kita belajar dari kitab Hakim-Hakim, kebenaran diukur menurut masing-masing orang Israel pada waktu itu. Ya, walaupun mereka beribadah, tetapi kebenarannya bukan dari kebenaran firman, sehingga itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Zaman raja-raja diulang lagi. Rajanya juga melakukan seperti itu. Inilah kenyataan bangsa Israel. Tentu saja di balik setiap peristiwa yang kita baca, kita renungkan, ada maksud Tuhan untuk kita semakin lebih baik. Coba kita perhatikan dalam ayat yang ke-44, katakan, "Ketika Tuhan tidak menjawab, segera pedang menjadi alternatif bagi Saul. Ia tak segan membuat keputusan untuk membunuh anaknya sendiri, Yonatan, karena sumpah serapah yang dibuatnya. Tetapi ternyata Yonatan tidak mengetahui sumpah bapaknya, termasuk rakyat yang sudah menjalaninya. Yonatan mengambil madu di hutan, dan Yonatan merasa madu itu yang membuat energinya semakin kuat. Ya, dan akhirnya Yonatan bisa mengalahkan orang Filistin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Saul telah gegabah sehingga dia pun mengambil keputusan yang sungguh mengejutkan. Dia tidak segan-segan untuk membunuh anaknya sendiri, Yonatan. Ayat 44 kata Saul, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku,
Bahkan lebih lagi daripada itu, sesungguhnya Yonatan, engkau harus mati. Rakyat kemudian membela Yonatan dan bersumpah kepada Tuhan untuk menganulir sumpahnya Saul. Ya, rakyatnya sih sudah ikut mengikuti apa yang diperintahkan dan disumpahkan oleh Saul. Tetapi Yonatan tidak dengar, tidak ikut. Sehingga Yonatan makan madu. Tapi dia merasa dengan makan madu itu dia menjadi kuat. Dan berperang, menang melawan orang Filistin. Ya, rakyat tidak tega kalau Yonatan harus mati di tangan bapaknya sendiri. Ya. Ayat 39, sebab demi Tuhan yang hidup yang menyelamatkan orang Israel, sekalipun itu disebabkan oleh Yonatan anakku, maka ia pasti akan mati. Coba seperti itu seorang bapak. Ya. Tapi memang sumpah dari seorang yang diurapi pada waktu itu raja, dia wajib melaksanakannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembelajaran firman Tuhan hari ini, marilah kita senantiasa meminta hikmat Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan. Umat sesungguhnya mengidam-idamkan seorang raja yang kuat untuk menjadi hakim atas diri mereka, tetapi pada akhirnya mereka, yaitu rakyat Israel, justru malah mengintervensi sang raja yang tidak menggunakan akal sehat, yang gegabah dalam mengambil keputusan. Coba Bapak Ibu saudara-saudara, dalam situasi perang, orang lelah membutuhkan tenaga, suruh puasa. Itu bukan keputusan akal sehat. Sehingga rakyat justru malah mengintervensi sang raja yang tidak menggunakan akal sehat. Ya, rakyat antara takut tetapi juga diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memberitahukan, untuk menegur rajanya yang telah salah mengambil keputusan. Umat yang seharusnya dipimpin malah bisa melihat pimpinan dan kepentingan Tuhan dengan lebih jelas daripada pemimpinnya, yaitu rajanya. Itu yang terjadi pada pasal ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi setiap firman bermanfaat untuk mengajar, menyatakan yang salah, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dari peristiwa ini yang kita dapatkan adalah kita senantiasa harus minta hikmat Tuhan supaya kita bijaksana dalam mengambil keputusan. Saya yakin dan percaya ketika kita melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu, terlebih ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, maka Tuhan yang menuntun, memberikan hikmat sehingga kita tidak salah langkah. Demikian juga pemimpin bisa salah. Ya, mari kita senantiasa mendoakan pemimpin kita agar pemimpin kita dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu hidup takut akan Tuhan dan memberikan motivasi yang baik untuk bisa setia melayani Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian juga menjadi seorang pemimpin, apakah itu pemimpin di rumah sebagai kepala rumah tangga, pemimpin di gereja sebagai seorang guru sekolah minggu, ataupun pemimpin ibadah. Dan memang orang Kristen sebenarnya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin dan semuanya menjadi pemimpin. Apa maksudnya? Karena dunia dalam kegelapan. Kita sudah mendapatkan terang. Maka orang yang mendapatkan terang memimpin kegelapan itu supaya kegelapan itu diterangi. Artinya kalau Tuhan Yesus memberikan julukan kita sebagai terang, itulah julukan seorang pemimpin, yaitu saudara dan saya. Membawa terang itu, memimpin terang orang-orang dalam kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita disebut pemimpin-pemimpin, mari kita dengan segala hikmat mengandalkan Tuhan dan menyerahkan segala apa yang kita mau lakukan, apa yang mau kita katakan, bahkan kita mau minta hikmat Tuhan supaya kita tidak salah melangkah, tidak salah ucap. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan saya mohon maaf kalau perenungan firman Tuhan ini
saya bagikan pada siang hari, oleh karena pagi subuh tadi kami harus bersiap-siap untuk berangkat ke rumah sakit karena ibu kami sakit. Terima kasih atas pengertian Bapak Ibu Saudara sekalian, juga atas doa-doa yang boleh diberikan kepada ibu kami. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi baik dan sehat, kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan mendoakan kami dan keluarga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Tolong kami waspada, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, selalu dipimpin, diberikan hikmat sehingga kami tidak salah langkah dalam menjalani kehidupan, juga dalam mengambil sebuah keputusan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.